Sebelumnya, setelah Sen mendapatkan jiwa bis darah dewa, Thunderbird bersayap 4, Sen pun segera kembali ke aliansi. Tepatnya di ruangan latihan gravitasi. Ketika Annie tiba hari itu, dia melihat bahwa ruang pelatihan kelas atas masih digunakan Hansen. Dia menggigit bibirnya dan pergi ke ruang kontrol. Dia ingin melihat apa yang dilakukan Hansen di sana. Jika dia melihat Sen berlatih di sana, maka dia akan membiarkannya. Tetapi jika tidak, dia bertekad untuk mengusirnya. Sebagai pengawal Jianran, Annie memiliki otoritas yang besar. Dengan cepat, dia mendapatkan rekaman dari ruang pelatihan dan melihatnya. Annie pun melihat Hansen tengah melatih keterampilan pedang. Annie tak menyangka Sen melatih keterampilannya dengan menggunakan 2 jiwa bis tipe pedang. Dia melihat tangan kiri Hansen memegang pedang perak tipis. Menurutnya gayanya cukup ringan dan setiap tebasan mengingatkan pada ular beracun yang melompat keluar dari gua untuk menyerang. Sedangkan di tangan kanannya, Sen memegang pedang kuno tembaga ungu dan gayanya sangat bebas dan lebar. Kekuatan setiap ayunannya membawa serta kekuatan. Faktanya bahwa mereka dilempar bersama-sama oleh orang yang sama yang membuat Annie takjub. Setiap tangan berguling dan melambai dengan ketukan yang berbeda dan ritme yang berbeda. Sulit dipercaya bahwa ada orang yang dapat menggunakan kedua tangan secara efektif. Itu seperti 2 orang yang menggunakan pedang tetapi menjadi satu. Annie sangat ingin tahu apakah Sen bisa menggunakan skill dual blade-nya seperti ini dalam pertarungan yang tepat atau tidak. Akan sangat menakutkan untuk melawan seseorang yang bisa. Setelah berpikir sejenak, Annie lalu meninggalkan ruang kontrol dan menuju ruang pelatihannya Hansen. Tiba-tiba pintu ruang pelatihannya terbuka. Sebuah bayangan menerobos layaknya angin tornado dengan cepat mendekati Hansen. Sen pun menyadari ada yang tengah mendekatinya dan menyerangnya. Untungnya Sen dapat memblokir serangan yang masuk, menahan serangan pedang itu dengan pedang gandanya. Sen tak menyangka orang yang menyerang secara tiba-tiba itu adalah si Tobrut Annie. "Annie, apakah kamu ingin membunuh seseorang?" tanya Sen. Namun Annie tak menjawab dan terus saja menyerang Sen dengan pedangnya. Untungnya Sen mampu menangkis bin memblokir semua serangan pedangnya Annie yang terus-menerus menyerang Sen. Sen pun sadar jika Annie ingin benar-benar ingin membunuhnya, Sen tidak mungkin bisa mengelak atau memblokir serangannya sebelumnya. Annie terus saja menyerang, namun dalam benaknya bergumam, "Kau benar-benar dapat melakukan 2 hal dengan satu pikiran, bukan? Kau dapat menggunakan 2 keterampilan, satu untuk masing-masing tangan." Hansen yang melihat keterampilan pedang Annie yang sangat cepat, Sen pun sangat senang karena kecepatan pedang Annie lebih cepat dari 2 roh spirit kembar. Menurut Sen, ini adalah kesempatan sempurna untuk berlatih melawan seseorang dengan keterampilan cepat. Sayangnya, tiba-tiba Annie menghentikan serangannya. Menurut Annie, dia hanya ingin memberi Sen tes cepat, dan setelah melakukannya, dia siap untuk pergi. Tapi Hansen berteriak dan berlari ke arah Annie dengan kedua pedangnya. "Kamu datang ke sini mencoba bersikap dingin dan kemudian pergi begitu saja. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi," ujar Sen. Mendengar itu, Annie sedikit terkejut. Dia pun mulai mengangkat pedangnya dan memutuskan untuk menghajar Sen sebelum pergi. Menurut Annie, keahlian pedang ganda Hansen memang aneh, tapi Annie masih berpikir tidak akan sulit untuk mengalahkan Sen. Segera Annie menyerang Sen. Dong! Pedang Annie mengenai pedang peraknya Hansen. Dia berharap serangan itu dapat menjatuhkan pedangnya Sen, sehingga dia dapat memberikan beberapa pukulan kepada Sen dan mendorong Sen kepada kekalahan. Karena Annie ingin balas dendam untuk permainan yang dimainkan Hansen padanya sebelumnya. Tetapi faktanya pedang Hansen tidak menerima dampak yang Annie harapkan. Saat pedang mereka berdua bertabrakan, Annie malah merasakan kekuatan yang mengerikan menyerang dan mendorong pedangnya sendiri, seolah-olah dia tidak memukul apa-apa. Setelah beberapa tebasan, Annie cukup yakin bahwa tangan kiri Hansen dipenuhi dengan kekuatan yin. Jadi Annie mulai mengincar tangan kanan Sen yang memegang pedang kuno tembaga ungu. Dong! Pedang Annie bertemu dengan pedang kuno tembaga ungunya Sen. Segera Annie merasakan kekuatan yang mengerikan mendorong kembali ke arahnya. Keterampilan pedang ganda Hansen jauh dari kombinasi 2 keterampilan pedang terpisah. Dia menggunakan yin dan yang. Walau menurut Annie ini hanya bentuk pertamanya dan jelas Sen belum menguasai sepenuhnya, tetapi membuat Annie kaget menyaksikan ini. Sen lalu balik membalas menyerang Annie. Annie pun dapat menangkis semua serangannya Sen.
Namun dalam benaknya mengatakan ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia bisa menyaksikan seorang Evolvor dengan kekuatan luar biasa. Dan itu benar-benar membuat Ani kagum. Tiba-tiba Ani menggunakan kekuatannya, petir hitam pun menyambar. Dengan cepat Ani menggunakan pedangnya lalu menebas Sen. Petir hitam pun menyambar ke sana kemari layaknya Hosoku Haki. Sen pun terpental, kedua pedang Sen terlepas dari genggamannya dan menancap di dinding. Pikir Sen benar-benar kekuatan yang sangat mengerikan. Lalu Ani memandang Hansen, kemudian dia berbalik dan pergi. Bayangannya yang tinggi dan ramping meninggalkan ruangan pelatihan. Setelah itu, Ani sudah kembali ke kamarnya. Dia mengambil kembali rekaman video yang dia tonton sebelumnya dan mengirimkannya melalui komunikator khusus. Pada saat yang sama, di kantor yang sama, seorang pria parubaya membuka video yang telah dikirim Ani. Setelah menontonnya, dia menutup matanya dan bersandar di kursinya. Kemudian dia membuka matanya. Satu pikiran mengendalikan dua hal. Apakah ini benar-benar pewaris Han Jingji? Apakah prediksi Han Jingji akan menjadi benar? Ujar pria parubaya yang bernama Ji Rosen. Tiba-tiba komunikator di mejanya berdering lagi. Dia pun mengangkat panggilan dan melihat gambar seorang gadis cantik memenuhi layar. Yanran, di mana kamu menemukan waktu untuk berbicara dengan orang tua hari ini? Bukankah kamu seharusnya menghabiskan waktu luang dengan pacarmu? Ungkap Ji Rosen sambil bercanda kepada anaknya. Ternyata Ji Rosen adalah ayahnya Yanran. Mendengar itu, Yanran langsung mengatakan, "Ayah, apa yang ayah bicarakan? Kau tahu aku selalu peduli padamu." Setelah itu, scene berganti di shelter Blackguard. Di sana Yang Manli mengabarkan bahwa kelompok keamanan khusus telah memberi misi. Misi untuk melindungi seseorang yang baru saja naik level dan mencapai kesuaka dewa kedua. Mendengar itu, Shen menanyakan apakah orang itu dari shelter kita? Tidak, dia dari ladang es. Dia ada di Starwell Shelter sekarang, jawab Manli. Apakah orang ini spesial dalam kapasitas apapun? Tanya Shen. Dia ini putranya Dong Shen, jawab Manli yang membuat Shen cukup terkejut. Ini benar-benar kebetulan, ujar Shen. Itu sebabnya aku mengatakan kamu dalam masalah. Pria itu tidak akan duduk diam dan melihatmu mengklaim penampungan Blackguard. Dan orang-orangmu adalah orang-orang yang mendengarkan Dongli. Dengan putranya di sana akan sulit untuk mempertahankan penampungan Blackguard, ujar Manli. Aku tidak percaya mereka telah menjadikan kita sebagai walinya. Bahwa Dongli membuatku baik dan aku tidak bisa menolak tanggung jawab ini, ungkap Shen sambil tersenyum. Lalu anak itu pun tiba dan menyapa Hansen. Dia bernama Qi Xiuwen. Tuan Han, aku sudah lama mengagumi namamu. Hari ini aku akhirnya bisa bertemu denganmu di penampungan Blackguard, ungkap Qi Xiuwen sambil menjabat tangannya Shen. Hansen pun tersenyum dan menatap Qi Xiuwen. Menurut Shen, dia seorang yang masih muda, tampan dan tentunya ramah. Dia memiliki senyuman yang bisa melelehkan hati. Setelah berkenalan, Qi Xiuwen pun mulai memanggil Shen dengan sebutan Abang Shen. Dia meminta agar Shen di masa depan menjaganya. Lebih-lebih ayahnya bilang dia harus banyak belajar dari Abang Shen. Lalu dia meminta kepada Shen apakah dia bisa membeli beberapa jiwa bis. Lebih baik lagi kalau jiwa bis itu tingkat darah dewa. Tentu, ujar Shen dan langsung meminta kepada Yang Manli untuk menjual daging dan jiwa bis kepada Qi Xiuwen. Sedangkan dalam benaknya Shen mengatakan dia bisa memata-matai bayangan Ning Yue. Tetap saja Qi Xiuwen jauh lebih mudah. Hati dan pikiran Ning Yue beroperasi bersama-sama. Tidak ada perasaan yang berbeda dari yang lain. Perselisihan batin mengenai akhlak dan hal-hal lain semacam ini bersumber dari perbedaan cinta dan kesukaan hati dan pikiran orang. Tetapi tidak demikian dengan dirinya. Qi Xiuwen tidak berbeda dari biasanya. Dalam hal ini di mata Shen, Qi Xiuwen berusaha untuk tampil dewasa. Meskipun penampilannya meninggalkan banyak hal yang diinginkan, dia bermaksud baik. Mungkin dia akan membuat nama untuk dirinya sendiri di masa depan. Tetapi untuk saat ini dia jelas terlalu muda. Setelah itu Shen pergi ke tempat kapal kristalnya. Di sana Shen memberi makan rubah imutnya. Rubah imutnya pun makan dengan lahapnya. Seketika itu Shen mendapatkan ide untuk membawa rubah imutnya ke penampungan roh. Jika aku melakukan itu, bukankah semua bis akan mulai kabur? Itu artinya aku bisa mencapai spirit hell dengan mudah. Satu-satunya yang aku tidak yakin adalah apakah roh spirit kembar akan kabur juga?
Tetapi jika itu terjadi, aku dapat mengambil batu roh secara gratis. Hahaha, aku sangat jenius, ujar Hansen sambil menunjukkan wajah senangnya. Lalu scene berganti. Sen bersama rubah imutnya sudah berada di shelter kerajaan roh spirit. Seperti yang diharapkan Sen, semua bis bin makhluk melarikan diri saat mendekat. Tidak ada satupun bis yang mencoba menghalangi jalannya, bahkan dengan cepat melarikan diri sebelum mendekat. Hahaha, aku akan menjadi kaya, ujar Sen senang. Lalu Sen sudah berada di Spirit Hell tanpa susah payah. Sang rubah imut pun merasakan sesuatu dan mulai gelisah. Segera Sen menenangkan rubah imut dengan mengelus lembut. Sen menyadari bahwa kedua roh kembar itu terus saja berdiri kokoh menjaga pintu masuk. Menurut Sen, itu tidak berjalan seperti yang diharapkannya. Lalu sang roh spirit kembar mengeluarkan pedangnya dan segera melesat untuk menyerang Sen. Sen pun sudah siap dan menggunakan jiwa bis kepiting emasnya dan juga dua pedangnya beserta rubah imutnya yang ada di bahunya. Dong, 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 dong. Pedang Twin Spirit menyerang Hansen seperti hujan deras. Pedang emas saling bersilangan, seolah-olah mereka mencoba menjebaknya dalam jaring pedang. Tapi yang paling mengejutkan Hansen adalah fakta bahwa keterampilan pedang mereka semakin cepat. Mereka menjadi lebih cepat dan lebih cepat dengan setiap pukulan, menjadi lebih berat dan lebih berat. Sen merasa seolah-olah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Roh spirit berambut perak pun lanjut menyerang Sen dan berhasil menusuk bahu Sen. Untungnya itu tidak di tempat berbahaya sehingga luka yang Sen dapatkan tidak parah. Hansen tahu bahwa dia belum menyempurnakan skill dua pedangnya dan masih memiliki beberapa kekurangan. Tapi saat ini tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dia sudah melawan Twin Spirit selama setengah jam. Sen pun berencana untuk kabur dan mengkuciosi jiwa bis bertipe sayapnya. Sen pun melesat terbang. Untungnya sang roh spirit kembar tidak bisa terbang dan para bis pun tidak akan berani mendekati Sen karena dia memiliki si rubah imut. Aku akan kembali, teriak Sen kepada roh spirit kembar. Setelah itu, Sen sudah berada di kapal kristalnya. Sen sedikit kesal dengan rubah imutnya ini karena saat melawan Twin Spirit, sang rubah imut tidak membantunya. Rubah imut pun berperilaku seolah-olah tidak melihat atau mendengar apapun. Namun sang rubah imut menjilati luka yang didapat Sen. Setelah rubah perak imut mengoles air liurnya, lukanya Sen pun hilang. Rasa kesal Sen pun seketika hilang karena sang rubah merawat lukanya. Sen tersenyum dan mengelus-elus rubah imutnya itu. Hansen pun sadar tidak peduli seberapa sering dia melatih keterampilan gandanya, dia masih belum bisa menyempurnakannya. Tapi dia juga sadar dia bisa lari ke tempat perlindungan kerajaan tanpa kesulitan sama sekali. Dia bisa masuk kapanpun dan melawan Twin Spirit kapanpun dia mau. Jika dia kembali beberapa kali, mungkin dia akhirnya bisa menguasai keterampilan pedang gandanya dan mengalahkan roh spirit kembar. Setelah itu Sen mulai berpetualang lagi. Namun kali ini saat Hansen berjalan melintasi ladang es, rubah perak bin imut mengangkat kepalanya dengan cara aneh. Bulu-bulu mantel peraknya berdiri di ujungnya dan matanya yang mengantuk terlihat cerah dan terjaga. Sang rubah imut pun melihat ke gletser raksasa yang tidak terlalu jauh dari mereka. Hansen yang melihat tingkah laku rubahnya pun segera menepuk kepala sang rubah imut yang nampak tengah waspada. Sen menyadari apa yang dilihatnya. Saat membelai rubah imut, Sen mulai melihat gletser di dekatnya. Ayo keluarlah bro, panggil Hansen dengan lembut. Dari balik gletser muncullah Sui Yuquang yang mengenakan pakaian serba putih dengan jubah hitam berbulunya. Tubuhnya yang kuat bukanlah sesuatu yang mungkin dilupakan orang dan kulitnya transparan seperti es. Itu bahkan lebih halus daripada kulit seorang wanita, dikombinasikan dengan sosoknya yang mengerikan. Sui Yuquang, saudaranya Sui Yang, gumam Hansen. Sui Yuquang tidak menanggapi gumamannya Sen. Dia hanya mengangkat tinjunya dan mulai berlari ke arah Hansen. Dia berada lebih dari 10 meter dari Hansen, tetapi dalam satu langkah dia sudah muncul di depannya. Hansen memperhatikan tinjunya yang seperti kristal dan mengamati aura buram yang mengelilinginya. Boom! Kuchiyose no Jutsu. Hansen pun memanggil pedang ular peraknya dan mengayunkannya ke tinju yang masuk. Setelah serangan itu, tinju Sui Yuquang bahkan tidak berdarah. Tinjunya seperti badai salju meronta-ronta dengan ganas ke arah Sen. Setiap pukulan syarat dengan kekuatan untuk membunuh. Hansen pun sekarang menggunakan dua pedangnya. Sen memutuskan untuk menggunakan dua skillnya melawan musuhnya ini. Dengan cepat pedang dan tinju berulang kali bentrok satu sama lain.
Tinju dingin Shui Yikuang sulit dirusak dengan pedang dan pedang Hansen terus berdering di setiap serangannya. Lalu Shui Yikuang mengungkapkan bahwa di dunia ini hanya sedikit evolver yang bisa membuka kunci gen mereka. Hari ini kau menikmati kesempatan kematian oleh es skin tingkat pertamaku. Aura kebiruan mulai memancar di tubuh Shui Yikuang dan udara mulai semakin dingin. Segera tinju Shui Yikuang melesat ke arah Sen. Sen mencoba mundur selangkah, tetapi tinjunya terlalu cepat dan Sen tidak dapat menghindarinya. Jadi Sen menggunakan dua pedangnya untuk menahan tinju kerasnya Shui Yikuang. Tinju itu pun bertabrakan dengan pedangnya Sen, dan kekuatan mengerikan dari kekuatan es meledak dari tinjunya. Dalam beberapa saat, dua pedangnya Sen dilahap oleh es dan seolah-olah itu adalah parasit atau infeksi hidup. Segera Sen melempar kedua pedangnya. Jari-jari Hansen merasakan serangan es itu. Sen merasa denyut darahnya melambat seolah-olah akan membeku. Untungnya Sen telah mempelajari es jet skin, jadi rasa di jari-jarinya kembali dan kekuatan akan radang dingin berkurang. Shui Yikuang mengamati jari-jari Hansen yang menyentuh kekuatan es. Namun yang membuatnya penasaran kenapa Sen tidak kenapa-napa. Dia pun lalu bergerak lagi bersiap untuk meninju Sen dengan tinju esnya. Hansen dan Snow Charmer pun mulai bergabung menjadi satu. Jantung Sen berdetak sangat kencang dan ginjalnya berada di hyperdrive untuk perumusan energi. Kakinya menerima dorongan yang luar biasa untuk kecepatan. Sen pun akhirnya berhasil menghindari serangan tinjunya Shui Yikuang. Lalu Sen terus saja menghindari serangan tinjunya Shui Yikuang dan terus berlari. Shui Yikuang tak bisa membiarkan Sen lolos. Mata Shui Yikuang memerah dan tubuhnya sepenuhnya mengkristal. Suasana di sekitarnya berputar-putar dengan es yang menggigit. Meskipun tidak dapat memberikan kerusakan, jika orang biasa menyentuhnya, itu akan membuat mereka merasa jatuh ke dalam gua es. Hansen pun menggunakan semua kekuatannya untuk menggunakan skill kulit esnya. Dan itu hanya cukup untuk mengusir invasi udara dingin yang berusaha memakannya. Dia tidak berani menyentuh tubuh asli Shui Yikuang karena kekuatan esnya terlalu kuat. Namun di tengah semua ini, Sen menyadari sesuatu yang cukup aneh. Udara yang menyembur keluar dari Shui Yikuang disiram oleh kulit esnya Sen. Sen merasa bahwa kekuatan yang telah dia tekan sekarang ada di dalam dirinya mengalir ke seluruh tubuhnya. Apakah ini berarti aku bisa menyerap udara beku Shui Yikuang? Ujar Sen dalam benaknya. Sen pun terus saja dikejar oleh Shui Yikuang. Setelah itu Sen menggunakan jiwa bis baju besi skala darahnya. Tanpa banyak pikir lagi, Sen membalas tinjunya Shui Yikuang. Tinju mereka berdua pun saling beradu. Sen pun berpikir dan ingin melihat apakah dia bisa menyerap kekuatan langsung dari sumbernya. Namun ketika tinju terhubung, Sen merasakan kekuatan es yang luar biasa menyerap ke dalam tubuhnya. Dalam hitungan detik, lengannya, setengah tubuhnya, dan seluruh aliran darahnya menjadi beku. Bagian luarnya dengan cepat terbungkus es, menghilangkan kemampuan Sen untuk bertarung. Bahkan Sen tidak bisa bergerak. Matilah, ujar Shui Yikuang yang ingin mengakhirinya dengan tinjunya. Tiba-tiba rubah perak bin imut yang ada di bahunya Sen akhirnya bergerak. Seperti petir perak, dia melompat ke arah musuh tuannya dan merobek tinjunya Shui Yikuang dengan cakarnya. Dengan kilatan petir, es yang mengelilingi tinjunya hancur dan seluruh tubuhnya dikirim terbang. Sang rubah perak imut pun melolong liar. Terlihat tubuh Shui Yikuang dihiasi dengan bekas hangus. Dia juga memegangi tangannya yang kesakitan akibat cakar sang rubah perak. Melihat Shui Yikuang ingin bangkit, segera sang rubah imut melesat lagi dan mengelilingi Shui Yikuang dan menyambarkan petirnya lagi. Shui Yikuang pun berteriak sangat keras. Ini benar-benar bis super god. Walau masih kecil, pikir Sen yang melihat sambil terengah-engah. Meskipun Sen curiga bahwa rubah imutnya ini memiliki kekuatan yang tidak dapat dibuktikan, namun Sen tidak pernah berpikir kekuatannya akan begitu ganas. Lalu sang rubah imut melompat dan menyerang lagi Shui Yikuang dengan petirnya. Tubuh Shui Yikuang pun menghantam dinding begitu kerasnya. Tidak mungkin. Belum sempat menyelesaikan jeritannya, Shui Yikuang diserang lagi oleh petir yang begitu dahsyat, membuatnya hangus seketika layaknya patung hitam. Jadi Shui Yikuang meninggal begitu saja, ujar Sen membuka matanya lebar-lebar, mencoba mengamati jejak debu hitam yang melayang di atas angin.
Setelah itu, sang rubah imut menghampiri Sen. Sen sudah begitu terbiasa melihat rubah imutnya yang jinak dan tidak berbahaya, sehingga dia hampir lupa bahwa itu adalah Beast Super God yang ganas. Melihatnya menjadi sesuatu yang begitu menakutkan dan penuh kekerasan cukup mengejutkan untuk Sen. Sen kemudian mengembalikan pikirannya ke keadaan tubuhnya saat ini yang sebagian besar masih terbungkus es. Darah di dalamnya juga sedikit menjadi es. Jika dia tidak bisa mencairkan dirinya sendiri segera, dia akan binasa. Hansen pun perlahan membalikkan kulit esnya, dan dia merasakan es yang menutupinya mulai mencair. Rubah perak bin imut diam-diam duduk di samping Sen. Dia bahkan tidak berkedip saat mengamati es yang merembas kembali ke tanah sebagai air. Udara es yang berputar-putar di dalam dan di sekitar mulai dikeluarkan kembali ke atmosfer tanpa bentuk. Kulit esnya Sen menjadi kristal dan daging serta tulangnya menjadi transparan. Seiring berjalannya waktu, jumlah yang dikeluarkan Hansen semakin berat. Transparansi daging dan tulangnya meningkat, dan sekarang aku bisa melihat pembuluh darah. Mungkinkah kedua keterampilan ini saling bertentangan? Ujar Sen tak menyangka dan sedikit kesal. Karena keterampilan yang dia pelajari tidak dapat berdampingan, kemungkinan akan membuat pikiran Sen menjadi gila. Suasana hati Sen pun mulai buruk dan langsung mendorong rubah imut yang lagi asik tidur di pangkuan Sen. Melihat wajah rubah perak imut yang menyedihkan, hati Sen sangat terkejut dan mulai sadar. Segera Sen mengeluarkan cermin kecil yang telah dia siapkan. Melihat dirinya dalam refleksi, dia tidak melihat sesuatu yang aneh. Namun ketika Sen menggunakan kulit es, dia merasakan hawa dingin meningkat. Hansen berpikir bahwa matanya mulai terlihat seperti mata keluarga Sue, dingin, tidak berperasaan, dan kejam. Melihat itu, Sen segera membatalkan pelatihan kulit es dan menggunakan sutra Dongsu. Sen mundur dengan dalam keadaan meditasi yang membangunkan sel-selnya dan menghasilkan aroma manis dan menyenangkan. Hari berikutnya, Hansen terus duduk di atas salju dan berulang kali menggunakan teknik sutra Dongsu. Salju turun sepanjang hari dan sepanjang malam dan tetap saja baik Sen maupun rubah imutnya tidak bergerak. Tiba-tiba tidak jauh dari Sen dan rubahnya ada seorang pria dan wanita tengah berjalan. Sang wanita berujar, "Wah, itu ada rubah kecil yang imut."